Siap-siap bagi seluruh masyarakat penerima bantuan sosial, akan ada petugas yang datang untuk mengambil foto rumah para penerima bantuan sosial. Nah, kira-kira mulai kapankah hal ini akan dilakukan dan apa tujuannya? Apakah bagi yang tergolong rumahnya bagus akan dihapus namanya dari daftar penerima bantuan sosial dan akan digantikan orang lain untuk menerima bantuan sosial? Nah, akan kita ulas dalam kesempatan video kali ini, so pastikan simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting terkait pencairan bantuan sosial. Dan jangan lupa juga ya untuk follow akun Instagram admin yang ini dia, yang nanti kita masukkan linknya dalam kolom deskripsi. Nah, oke sobat, di sini ada informasi yang sangat penting yang wajib diketahui untuk seluruh masyarakat ataupun KPM yang menerima bantuan sosial. Entah itu bantuan PKH, BPNT, BST, BLT maupun bantuan yang lainnya. Karena di sini data induknya itu masih di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi siapapun yang namanya itu masuk DTKS sebagai penerima bantuan sosial, maka tidak menutup kemungkinan akan didatangi oleh petugas yang nantinya akan mengambil foto rumah mulai dari tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan ada kendaraan ataupun alat transportasi kita yang akan diambil fotonya sebagai laporan, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk hal ini dilakukan mulai kapan? Jadi di sini kita mendapatkan informasi dari media sosial, ada beberapa KPM yang menginformasikan ada petugas yang datang ke rumahnya yang mengambil foto rumahnya mulai dari tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Artinya hal ini sudah mulai dilakukan di beberapa daerah, di beberapa wilayah, dan akan meluas di seluruh Indonesia, teman-teman. Dan untuk informasinya ini pun KPM yang cairnya PKH maupun BPNT-nya melalui kantor pos ataupun PT Pos Indonesia ya teman-teman yang dilakukan surveinya. Nah, di sini sementara untuk KPM yang menginformasikan melalui media sosial, baru KPM yang cairnya melalui kantor pos untuk PKH maupun BPNT. Tidak menutup kemungkinan nantinya yang cair melalui KKS Bank Himbara pun akan didatangi oleh petugas. Nah, sebenarnya petugas ini dari manakah yang akan mengambil foto rumah kita? Jadi petugas yang datang itu sebenarnya wewenang dari PT Pos Indonesia. Mungkin saja dari pihak PT Pos Indonesia ataupun bisa saja dilimpahkan ke aparat desa. Contohnya seperti pihak kelurahan yang mendapatkan mandat dari PT Pos Indonesia untuk mengambil foto rumah para penerima bantuan sosial. Nah, lalu sebenarnya apakah tujuan dari hal ini? Di sini ada 3 hal yang mendasari ada petugas yang datang untuk mengambil foto rumah para penerima bantuan sosial. Nah, kira-kira 3 alasan yang mendasari apa sajakah? Oke, langsung saja. Untuk poin yang pertama adalah melakukan verifikasi ulang. Nah, di mana di tahun yang sebelumnya, di tahun 2022 itu sudah ada Sagis ya namanya, di mana sudah difoto rumah para penerima bantuan sosial, entah itu PKH, BPNT ataupun bantuan sosial yang lainnya. Lalu data tersebut sudah masuk ke data induk Kementerian Sosial dan sudah diupdate di DTKS. Nah, tetapi di sini untuk tahun 2023 diadakan lagi dikarenakan untuk memverifikasi ulang data yang masuk di tahun yang lalu pada Sagis, teman-teman. Lanjut untuk alasan yang kedua adalah
untuk menentukan kelayakan ataupun tidak layaknya di tahun ini. Nah, karena setiap ekonomi keluarga itu bisa saja berubah dalam waktu tertentu. Mungkin saja nih dalam tahun ini nanti berubah, mungkin saja finansialnya sudah bagus, ekonominya sudah naik, maka di sini juga akan diupdate data KPM tersebut. Contohnya mungkin saja di tahun lalu orang tersebut memiliki anak yang masih bersekolah. Lalu di tahun ini sudah lulus sekolah dan mencoba untuk mendaftar PNS ataupun ASN dan keterima, teman-teman. Nah, hal seperti inilah yang nanti akan dihapuskan daftarnya dari penerima bantuan sosial dikarenakan ekonominya sudah bagus dan termasuk golongan yang tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan sosial. Karena ada beberapa golongan yang tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan sosial seperti ASN, P3K, ataupun TNI Polri, beserta profesi lainnya yang memiliki kontrak kerja dengan pemerintah. Nah, lanjut di sini untuk alasan yang ketiga adalah dibukanya peluang usul sanggah di aplikasi Cek Bansos, di mana untuk peluang kita mengusulkan para penerima bantuan sosial yang baru beserta peluang untuk kita mengusulkan orang tersebut tidak layak mendapatkan bantuan sosial ini masih terbuka lebar melalui aplikasi Cek Bansos, teman-teman, yang bisa kita akses di Google Play Store. Nah, di sini kita bisa melaporkan orang yang tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Jadi di sini dikarenakan banyak sekali yang melaporkan ada KPM yang tidak layak menerima bantuan sosial tetapi tetap mendapatkan bantuan sosial. Nah, makanya ada petugas yang datang ke lapangan untuk memverifikasi hal tersebut dan melihat apakah benar untuk KPM tersebut akan mendapatkan bantuan sosial lagi di tahap selanjutnya ataupun tidak nih. Dengan mempertimbangkan ekonomi ataupun rumahnya yang sekarang, nah di sini nanti akan diverifikasi ulang oleh petugas yang datang ke rumah masing-masing KPM. Nah, lalu apakah nih bagi yang rumahnya bagus dan dianggap tidak layak menerima bantuan sosial akan dihapuskan namanya dari daftar penerima bantuan sosial dan akan digantikan oleh orang lain untuk menerima bantuan sosial? Dan jawabannya tentu saja iya, teman-teman. Dikarenakan di sini Kementerian Sosial telah menemukan 5,5 juta data penerima bantuan sosial yang ditidaklayakkan untuk menerima bantuan sosial. Nah, artinya di sini dikarenakan mungkin finansialnya bagus dan memiliki rumah yang bagus juga, jadi bantuan sosial ini lebih layak diterima orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, tetapi ingat di sini yang perlu dicatat, untuk kategori rumah yang dianggap bagus dan finansial yang dianggap bagus, tentu saja itu nanti akan menjadi kebijakan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang pasti nanti petugas datang dan melakukan foto rumah para penerima bantuan yang nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Sosial di petugas yang bersangkutan teman-teman, dan nanti akan diseleksi ulang apakah KPM ini layak untuk menerima bantuan lagi di tahap selanjutnya ataupun tidak. Nah, oke sobat, pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Oke, mudah-mudahan informasi dalam video ini bermanfaat dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini, dan pastikan kita berjumpa lagi dalam kesempatan video selanjutnya.